bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Nabi Isa diutus Allah untuk kaum yang terkenal dalam sejarah manusia sebagai kaum pembangkang, sombong, iri, dengki, melampaui batas, dan gemar membunuh para nabi. Mereka ialah Bani Israel atau yang saat itu lebih pantas disebut dengan Yahudi. Nabi Isa diutus Allah untuk mengembalikan Yahudi pada agama Tauhid sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya. Namun justru nyawa Nabi Isa terancam. Sang Kalimatullah bersama ibunda Maryam binti Imran harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi. Alasan Yahudi membenci Nabi Isa sangat tak masuk akal, yakni hanya karena kesombongan dan kedengkian. Mereka berkeinginan membunuh Nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Mereka enggan meyakini Nabi Isa dan lebih memilih mengkultuskan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Meski sebenarnya Uzair juga seorang nabi penjaga Taurat, mereka juga enggan mengikuti Nabi Isa karena para pengikut sang nabi kebanyakan berasal dari orang miskin. Hingga kemudian konspirasi pembunuhan Nabi Isa pun dimulai. Dewan tertinggi Yahudi, Sanhedrin, bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut. Bersamanya, para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan Nabi Isa secara matang. Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi. Saat pertemuan tersebut ternyata hadir salah seorang dari 12 murid Nabi Isa, yakni Yudas Iskariot. Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi untuk menemukan Nabi Isa dengan imbalan 30 shekel atau perak. Rencana pasti penangkapan Nabi Isa pun dibuat. Namun para pendeta Yahudi tak memiliki alasan kuat di hadapan publik untuk menghukum mati Nabi Isa. Mereka pun kemudian mengadu domba gubernur dari Kekaisaran Romawi dengan mengatakan bahwa Nabi Isa berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi. Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut dan segera melakukan tindakan. Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Karena Yahudi telah mengetahui kediaman Nabi Isa, maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah. Mereka pun meyakini telah menangkap Nabi Isa, lalu melucuti pakaiannya, mencambuknya dengan brutal, dan menyalibnya. Padahal yang mereka tangkap bukanlah Nabi Isa. Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh Nabi Isa. Namun Allah adalah perencana terbaik. Sebagaimana firman-Nya, mereka telah merancang tipu muslihat, dan Allah juga telah membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Saat kediaman Nabi Isa dikepung pasukan Romawi dan para pendeta Yahudi, Nabi Isa tengah bersama murid-muridnya. Nabi Isa mendapat wahyu untuk naik ke atas langit dan meminta salah satu muridnya untuk menggantikan dirinya. Lalu salah satu muridnya pun mengajukan diri untuk diubah wajahnya menjadi serupa Nabi Isa. Sumber lain mengatakan bahwa Allah menghukum Yudas Iskariot dengan mengubah wajah si pengkhianat menjadi serupa Nabi Isa. Saat ditangkap ia berseru dirinya bukan Isa, namun apa daya wajahnya telah diubah menjadi wajah Nabi Isa. Saat menangkap seseorang berwajah Isa, mereka para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah. Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang, yakni sejumlah murid Nabi Isa. Saat itu mereka ragu, karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama Nabi Isa. Alhasil mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap apakah benar-benar Nabi Isa atau bukan. Allah mengungkapkan keraguan mereka dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya.
Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157 hingga 159. Hingga kini Nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit. Kelak di hari kiamat tiba, Nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban. Di antaranya yakni membuktikan kebenaran, mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas muslimin, dan membinasakan Dajjal. Saat Nabi Isa turun, dunia dihuni orang-orang beriman dan menjadi tempat yang adil, aman, lagi makmur. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.